Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Sahabat-sahabat Karang Taruna di seluruh Nusantara, kembali lagi dengan channel Ghazwan Aslina. Mudah-mudahan pada kesempatan ini sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi para sahabat yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh sehingga sahabat semuanya bisa beraktivitas dan berkarya lagi untuk negara dan bangsa. Pada ulasan ketiga Permensos RI nomor 25 tahun 2019, kita akan mencermati serta mengkaji isi dari bab 3 tentang keanggotaan dan pengurus dan bab 4 tentang Majelis Pertimbangan Karang Taruna. Sebelum masuk materi, saya mohon kepada para sahabat semuanya, kalau menemukan kesalahan isi dari konten yang saya buat, mohon para sahabat semuanya untuk meluruskannya. Sekarang kita masuk ke bab 3 tentang keanggotaan dan kepengurusan di Karang Taruna. Dalam bab 3 ini memuat 4 pasal, dimulai dari pasal 18 dan diakhiri pasal 21. Kita masuk ke pasal 18. Di dalam pasal 18 ini terdapat 3 ayat pembahasan. Mari kita simak ayat yang ada di dalam pasal 18. Ayat 1 menyebutkan keanggotaan Karang Taruna menganut sistem sel-sel pasif, yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 sampai dengan 45 tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Ayat 2, keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan. Ayat ketiga, ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna. Selanjutnya kita masuk ke pasal 19. Dalam pasal 19 ini terdiri dari 2 ayat. Ayat ke-1 menyebutkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat nasional. Ayat 2, hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya kita masuk ke pasal 20. Di dalam pasal 20 ini terdiri dari 6 ayat. Ayat ke-1 menyebutkan pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun, berdomisili di wilayahnya masing-masing, aktif dalam kegiatan Karang Taruna, dan memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi, serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ayat kedua, kepengurusan Karang Taruna desa atau kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di desa atau kelurahan dan dikukuhkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Ayat ketiga, kepengurusan Karang Taruna desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 tahun. Pasal 4, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna. Ayat 5. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati atau wali kota, gubernur atau menteri sosial sesuai dengan kewenangannya. Ayat ke-6. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 tahun. Selanjutnya kita masuk ke pasal 21, yaitu pasal terakhir di dalam bab 3. Disebutkan di dalam pasal 21 ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna. Selanjutnya, sahabat-sahabat semuanya, kita berada di bab 4, yaitu tentang Majelis Pertimbangan Karang Taruna. Di dalam bab 4 ini memuat hanya satu pasal, yaitu pasal 22. Pasal 22 memuat 4 ayat, yaitu ayat pertama menyebutkan Majelis Pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah non-struktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses atau kemudahan demi kemajuan Karang Taruna. Ayat 2. Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur mantan pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau pelaku usaha. Ayat ketiga. Majelis Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit ketua, sekretaris, dan anggota. Ayat keempat. Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja Majelis Pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Demikian ulasan kajian kita para sahabat semuanya. Kajian bab 3 dan bab 4 Permensos RI nomor 25 tahun 2019. Sekiranya konten channel ini bisa memberikan manfaat buat para sahabat semuanya, silahkan subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa kembali di bab selanjutnya. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.